Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ila akhiril ayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ikhwan fillah rahimakumullah, asatiz, ustadzat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap aktivitas kita, terutama dalam setiap aktivitas dakwah kita, mengajak orang kepada din al-hanif, mengajak orang kepada memahami Islam dengan makna Islam yang kafah dan syamil, totalitas, sehingga Islam benar-benar menjadi hil. Islam benar-benar menjadi solusi dari setiap problematika kehidupan yang sedang kita hadapi. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita selalu untuk itu. Hal pertama tentu kita bersyukur kepada Allah, majelis yang mulia ini masih bisa diadakan, majelis yang penuh barokah insyaallah, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai taman surga. Idza marartum biriyadil jannah farta'u, kata Rasulullah. Hadis ini ada dalam kitab At-Targhib yang disusun oleh para ulama. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian melewati taman surga, maka turunlah kalian, ya, dengan tenang turunlah. Lalu kemudian mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma riyadul jannah? Apa itu taman surga yang antum maksud itu ya Rasulullah? Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda, majalisul ilmi. Taman surga itu adalah majelis ilmu. Di riwayat yang lain lafaznya adalah majalisul dzikri, majelis zikir. Ini maknanya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk selalu di majelis ilmu. Bahkan di hadis yang lain, ikhwah fillah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat talabul ilmi, bahwa fi sabilillah, maka dia sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Itu dia sandang selama dia betah, sabar, ikhlas di majelis ilmunya, hatta yarji, sampai dia pulang ke rumahnya. Maka suatu ketika di depan para sahabat Rasulullah SAW bersabda, ya, man dakhala masjidana haza liyata'allama al-ilma aw liyu'allima kana kal mujahid fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya, siapa yang masuk masjid, kita nggak lihat masjidnya Ustaz semua ya, kita lihat fadilah ilmu yang beliau Rasulullah sabdakan. Karena kita bukan di masjid hari ini, sedang di rumah Ustaz Budi ya, Bu Yani. Tapi fadilah majelisnya itu yang kita ingin garis bawahi. Kata beliau, siapa yang masuk ke masjid niatnya untuk talabul ilmi atau mengajarkan ilmu, kana kal mujahid fisabilillah, pahalanya sama dengan orang yang, atau statusnya sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Alhamdulillah, sedikit tentang berjihad di jalan Allah ini tak henti-hentinya. Selaku saudara antum seiman,
untuk kita selalu saling mengingatkan. Hadis ini ada dalam Fiqhus Sunnah Said Sabiq. Beliau cantumkan situ sebuah hadis yang oleh Syekh Albani disahihkan. Begitu juga para ulama hadis lainnya ada yang menghasankan. Ra'sul amri al-Islam, pangkal pokok, ya modal setiap urusan itu adalah Islam. Bahasa lain itu, masuk Islam kita selesai urusan semuanya. Karena Islam mengatur ibadah. Nanti di hadis ini kita akan temukan bahwa Islam mengatur setiap lini kehidupan, sehingga kekeliruan di sana sini terjadi karena tidak memahami Islam secara kafah. Maka kata Rasulullah, Ra'sul amri Islam, modal setiap urusan tuh. Kalau Anda mau sukses, sa'adah di dunia, sa'adah di akhirat, kuncinya masuk Islam. Karena Islam itu sendiri maknanya al-inqiyad. Al-inqiyad, ya. Al-idha'an wal-inqiyad, maknanya kepatuhan, ketundukan. Dari sisi bahasa, jadi mana Islam dari kata salam. Selamat. Orang masuk Islam, sudah selesai. Jika Islam benar-benar diamalkan dengan baik. Ra'sul amri al-Islam. Umuduhu as-salat. Tiangnya adalah salat, kata Rasulullah. Tidak ada tiang, tidak ada bangunan, tidak ada sholat, maka agama ini akan runtuh. Dan terakhir kata beliau, wa dzirwatu sanami al-jihadu fisabilillah. Puncak daripada Islam itu adalah jihad di jalan Allah. Jihad dalam makna yang lebih luas, di antaranya jihad ekonomi, jihad siasi, jihad politik, jihad dalam berbagai hal, li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Ikhwabillah, mudah-mudahan kita semua yang hadir, anak pribadi, mengajak diri anak sendiri dan kita semua, mari kembali tajdidun niyah agar mendapat pahala mujahid di jalan Allah di setiap majelis ilmu yang kita hadiri. Amin Allahumma amin. Kepada Rasulullah untuk selalu kita ataskan salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para asatidz, ustazah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang ketiga ini sebenarnya sudah sangat familiar di telinga kita masing-masing. Kalau hadis yang pertama kita sudah bahas tentang niat, ya kan? Sebenarnya kalau mau dibahas lebih luas, asatidz, ustazah semua, pembahasan niat saja mungkin sampai hari ini belum selesai. Karena niat sendiri ditinjau dari segi motivasi ibadah, ditinjau dari sisi hukum, ya kan? Sangat panjang alot ceritanya. Tapi paling tidak dengan waktu yang singkat kita sudah dapat mengambil kesimpulan tentang niat itu pada pertemuan yang lalu. Yang intinya adalah mari setiap amal ibadah kita pasangkan niat semata-mata karena Allah. Yang kedua, setelah niat kemarin kita bahas tentang Islam, ya, iman dan ihsan. Dan itu juga satu hal yang sangat-sangat tidak bisa kita pisahkan di jalan dakwah ini. Bagaimana mungkin, ya, tiga perkara ini tidak kita pahami, pelajari dengan baik. Yang pada intinya adalah bagaimana kita menjadi seorang yang benar-benar muslim dari setiap sisi hidup kita. Ya, kemudian jika perlu ya, memang sangat perlu untuk sampai kepada derajat ihsan. Apapun yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Dan di hadis yang ketiga ini, hadis yang merincikan tentang keumuman. Kemarin kita sudah bahas tentang Islam secara umum, kemudian secara rukun Islam, kemudian rukun iman dan ihsan. Sekarang di hadis yang ketiga ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskan kepada kita tentang Islam secara detail. Sebagaimana semua sudah sangat memahami itu, insya Allah, ya. Untuk mengulang-ulang kaji, maka kita bahas terlebih dahulu, ikhwah. Alangkah lebih baiknya kita bahas terlebih dahulu tentang rawi hadisnya, karena dakwah ini ya tidak terlepas dari cerita para salafus saleh, ya. Jadi kita mengetahui biografi mereka alaihi wassalatu wassalam radhiyallahu anhum ajma'in sangat penting menjadi motivasi kita ketika kita membaca sirah, ya, sehingga kita mengetahui jejak perjalanan mereka. Hadis yang ketiga ini, perawinya adalah anak daripada perawi hadis pertama dan kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang beliau adalah khalifah kedua, yang beliau juga merupakan orang yang langsung diberikan oleh Rasulullah SAW julukan, yaitu julukan Abu Hafs atau Waladul Asad, anak singa, gitu ya.
gelar singa, dan beliau diberi lakop gelar yaitu Al-Faruq, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu bapaknya. Bagaimana dengan anaknya Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis yang kita akan baca dan nanti. Ya, kita bacakan hadisnya dulu ya, ikhwah. Mungkin ada yang ini kita mengulang-ulang hadisnya ya. Kalau kita baca dari rawinya, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai mereka berdua. Mereka berdua yang dimaksud adalah bapaknya Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah. Semoga Allah meridai mereka berdua. Qala, berkata Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Didirikan Islam itu atas lima perkara. Biasa disebut sebagai 5 pilar ya. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Muhammad itu hamba Allah dan utusan Allah. Yang ketiga, iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, wa hajjil bait, melaksanakan haji bagi yang mampu tentunya. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Qafillah, sebelum kita masuk kepada apa yang kita bisa ambil dalam hadis ini, ada baiknya kita lihat seperti yang kami sampaikan tadi, sosok seorang Abdullah ini atau yang digelar Abu Abdurrahman. Jadi beliau ini seorang anak daripada seorang khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Yang pertama kali bergelar Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab. Ya. Ibunya bernama Zainab binti Mad'un. Beliau diberi, kalau bapaknya dikasih julukan Abu Hafs, anaknya juga dikasih julukan Abdurrahman, maka digelar Abu Abdurrahman. Kemudian Islamu radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Umar ini masuk Islamnya shaghiran, ketika kecil. Ya. Ada yang mengatakan dia masuk Islam pada tahun ke-6 setelah Nabi diutus sebagai Nabi. Ya. Nabi diutus di umur berapa, Pak Ibu? 40 kan? Nah, setelah diutus 6 tahun setelah itu Abu Abdurrahman atau Abdullah bin Umar masuk Islam di Makkah, kemudian hijrah ke Madinah. Itu ringkasnya begitu. Apa prestasi-prestasi beliau? Dari prestasi tadi kami baca, Masya Allah, sangat baik untuk anak pribadi kita semua, untuk menjadi tasjih, yang motivasi dalam baik pribadi kita dalam beribadah, muamalah, ataupun dalam mengarungi ini ya, apa namanya ya, melalui jalan dakwah ini. Masya Allah. Kita lihat misalnya beliau Abdullah bin Umar ini istadzan Rasulullah SAW, minta izin kepada Rasulullah untuk pergi berperang. Sampai kalau kita baca sirah itu ya, sampai beliau radhiyallahu anhu ditolak oleh Rasulullah karena masih kecil ya. Masih kecil tapi semangat jihadnya, semangat untuk membela agama Allah ketika itu ya perang ya kan. Sehingga beliau tidak diizinkan untuk ikut berjihad ketika itu perang Badar. Beliau ditolak. Nah, itu sebabnya beliau kena semangatnya, Rasulullah melihat, maka beliau diizinkan untuk ikut berjihad pada perang selanjutnya, yaitu perang Khandaq ya, atau disebut perang apa namanya, perang Parit ya. Khandaq itu nama daerah, situ ada Parit yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi diantaranya. Beliau diizinkan. Bahkan setelah itu beliau tidak pernah apa bahasa Arabnya gaib, tidak pernah absen dalam perang, selalu ikut dalam ghazawat yang terjadi. Jadi itulah Abdullah bin Umar. Nah beliau ya, diantara kiprah beliau adalah beliau min fuqaha'is sahabah. Jadi sahabat itu kecenderungannya beda-beda. Di antaranya Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ini kecenderungannya adalah di antara sahabat yang faqih, yang ahlul ilmi. Ya, nah dalam dakwah ini semangat saja ya belum cukup ya kan. Kita harus punya amunisi ilmu juga. Nah, ilmu dalam mengajak orang kepada. Maka di antara sahabat ya yang digelarkan faqih itu adalah Abdullah bin Umar. Nah, sehingga kemudian selain itu, dari sisi ibadahnya, Masya Allah, ini bisa menjadi semangat anak pribadi kita semua. Beliau ini, Bapak Ibu, beliau pernah umroh ya
alfa marrah, 1000 kali umrah. Kalau kita baca sirah ya, 1000 kali umrah. Jadi bolehlah kita daftar umrah sama Pak Budi. Masih belum ada, saya Budi. 1000 kali saya, 1000 kali. Haji siti marrah, 60 kali. Ya. Dan paling dahsyat, kadang-kadang kan ada orang semangat dalam ubudiyah, ritualitas pribadinya, tapi sosialnya kurang. Menyendiri di hutan, buat tasbih besar-besaran, zikir. Ya kan? Soleh di nafsihi, mungkin soleh secara pribadinya, tapi tidak soleh li ghairihi, untuk orang lain. Ya. Maka Rasulullah ingatkan itu kan ketika detik-detik beliau mau meninggal dunia, as-shalah, jaga ibadah, jaga ritualitas pribadi kalian. Tapi di ujung hadis Rasulullah sebutkan, wa ma malakat aimanukum, jaga juga sosial kalian. Soleh secara ritual, soleh secara sosial. Merasa asatid saja semua sedang dan bahkan sudah melakukan hal itu. Maka Rasulullah Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman ini, kalau kita baca sirah, kita akan temukan beliau ini selain semangat umrohnya, hajinya gitu ya, beliau ya'taqa alfa abdin. Beliau telah memerdekakan 1000 hamba sahaya. Kita tahu bahwa memerdekakan hamba sahaya artinya dia menebusnya. Menebus itu pakai duit. Artinya beliau semangat ibadahnya, tapi sosialnya juga tinggi kan. Dia ingin dia merdeka, jadi hur, jadi orang merdeka seperti yang lainnya, dibebaskan dari perbudakan itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi sifat-sifat beliau juga, ini mengajak kita, masya Allah. Di antaranya misalnya beliau pernah dikirimkan oleh Muawiyah ketika itu khalifah, ya, ketika itu beliau masih hidup, Abdullah bin Umar, beliau dikirimkan 100.000 dirham, 1000 dirham untuk dia. Tapi apa yang dilakukan dengan 1000 dirham, 100.000 dirham ini? Anfaqa fi sabilillah. Dia impakkan semuanya di jalan Allah dan sepeser pun dia tidak ambil. Masya Allah. Nah, ini juga dari segi dakwah secara sosial ya. Bagaimana beliau bermuamalah dengan orang sehingga ini menjadi daya tarik sendiri ya untuk orang-orang dalam beliau menjalankan dakwah. Nah, gitu. Kemudian dari sifat-sifat terpuji beliau ya, wa kana mulaziman li Rasulillah SAW, muta'asiyan fi aqwali wa af'ali, syadidat tamassuk bis sunnah. Jadi beliau ini, kalau di sana ada Abdurrahman bin Sakhrin atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah, yang oleh orang-orang sekuler ya, orang liberal menyebutnya sahabat yang pemalas, sahabat yang muflis, sahabat yang bokeh. Pada waktu itu ternyata berarti dia sedang mencaci Rasulullah SAW. Karena mencaci sahabat sama dengan mencaci Nabi. Abu Abdurrahman pun demikian, selalu bersama Rasulullah. Ya, seperti Abdurrahman bin Sakhrin. Ya, saking dekatnya dengan Rasulullah, af'aluhu wa aqwaluhu, setiap perbuatan Nabi, setiap perkataan Nabi sebagaimana hadis kan terbagi 3. Ada qauli, ada fi'li, ada taqriri, ya kan? Hadis, omongan Nabi, sifat perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, itu bagian daripada hadis. Maka ketika itu didapatkan semua oleh Abdullah bin Umar berbuat. Jadi beliau tahu, sehingga saking dekatnya dengan Rasulullah SAW, beliau tergolong sebagai orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Disebutkan beliau meriwayatkan 1.600 sekian hadis yang diriwayatkan oleh beliau saja. Nah, ini maknanya saking dekatnya beliau dengan Rasulullah SAW. Nah, bahkan Rasulullah SAW, dan kita juga ingin sebenarnya kalau Rasulullah masih ada, kalau melihat kita ingin seperti Rasulullah sampaikan kepada Abdullah bin Umar ini. Apa kata beliau? Abdullah rajulun soleh. Ya, Abdullah adalah laki-laki yang soleh. Langsung Rasulullah memujinya. Nah, bisa dibayangkan ya, kita bekerja di sebuah perusahaan, ya, pimpin perusahaannya langsung bilang bahwa kita adalah karyawan yang masya Allah, yang berprestasi gitu ya. Maka Rasulullah memuji sahabatnya yang satu ini langsung di hadapan Abdullah bin Umar. Dan dia adalah rajulun saleh. Wa kana radhiyallahu anhu yajtanibul fitan. Alhamdulillah, kita hidup di dunia serba fitnah. Fitnah di mana-mana. Maka Abdullah bin Umar orang yang paling takut fitnah. Kita tahu, fitnah terbesar kita ada 3, ya kan? Ada fitnah wanita, ada fitnah tahta, ada fitnah harta. Sampai 3 perkara ini
diingatkan langsung oleh Rasulullah dalam sabdanya, hati-hati kalian ya dengan harta kalian, hati-hati kalian dengan tahta kalian, karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Abdullah bin Umar yajtanibul fitan, di antara sosok yang sangat-sangat mengkhawatirkan fitnah ini, sehingga beliau sangat menjauhi hal-hal yang berbau fitnah ini. Maknanya adalah bahwa beliau bukan tidak butuh harta, beliau bukan tidak butuh wanita, beliau bukan tidak butuh tahta, tapi beliau mungkin ingat dengan sabda Rasulullah bahwa orang cerdas itu adalah orang yang segala sesuatu dalam sikap hidupnya, apapun yang dia lakukan dalam berpolitik, dalam berniaga, dalam sebagai apapun posisinya, kata Rasulullah, orang yang cerdas itu menjadikan setiap sikapnya adalah persiapan untuknya setelah mati. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama itu ya Rasulullah? Al-Kaisu, orang yang paling cerdas itu, kata Rasulullah, Al-Kaisu, orang cerdas itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal. Orang cerdas itu adalah orang-orang yang menundukkan hawa nafsunya, menjadikan nafsunya menjadi pengikutnya, bukan sebaliknya, nafsu sebagai komandannya, tidak, tapi sebaliknya. Sehingga apapun yang dilakukan dalam kehidupan dunia, karena memang Rasulullah ikhwafillah juga sampaikan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnil niyah. Banyak amal ibadah yang sifatnya mungkin duniawi, ibu-ibu di dapur masak, cuci piring, cuci baju, lagi bapak-bapak ya kan, atau kita bapak-bapak bekerja bersawah atau bisnis apa, itu kan duniawi semua. Tapi kata Rasulullah, pekerjaan duniawi yasiru bi husnil niyah, yasiru bi husnil, berubah menjadi amal akhirat, menjadi timbangan amal kebaikan kita bihusnin niyah, dengan tujuan dan niatnya yang baik. Maka khafillah rahimakumullah, kembali ke Abdullah bin Umar ini, jadi beliau bersama Rasulullah SAW, dan beliau termasuk orang yang sangat khawatir dengan fitnah ini, ya, fitnah. Kemudian motivasi juga dari profil beliau ini, beliau hafal Quran, ya. Kalau beliau hafal Quran 30 juz, kalau kita minimal juz 30, ya. Yang penting hafal Quran, ya. Beliau hafal Quran. Wa kana katsirur riwayat lil hadis, tadi yaqumul lail, rajin bangun malam. Nah, memang jalan dakwah ini sakil, orang Arab bilang berat, jadi butuh kekuatan jiwa, tazkiyatun nafas. Jiwa itu selalu kita lakukan, salah satunya dengan majelis ilmu seperti ini, agar jiwa bersih, kuat, jiwa dan raga baru, ya kan, manuver dakwahnya semakin hebat, gitu ya. Kemudian zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah, di dunia dia zuhud. Zahid mana bukan tidak butuh dunia, ikhwatillah. Mungkin kita sudah banyak mendengar muhadharah tentang ini. Tapi zuhud dalam makna dunia tidaklah menjadi penyebab dia lalai dengan akhiratnya. Itulah Abdullah bin Umar. Bila butuh dunia, tapi dia tidak mau kalah dengan hawa nafsunya. Wa kana yatawadda li kulli shalah. Nah, ini menarik, ikhwatillah. Beliau ini berwudu setiap kali sholat. Jadi maksudnya apa? Ya, kalau setiap kali sholat berwudu kan biasa sholat kan. La tuqbalu salatun bi ghairi tuhur, tidak diterima salat itu, kata Rasulullah, tanpa bersuci. Ya. La yaqbalullahu salata man ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat orang yang batal wudunya sampai dia berwudu. Itu udah biasa aja kan. Tapi maksudnya apa ini? Nyata beliau ini, beliau setiap sholat meskipun wudunya masih ada, dia tetap berwudu. Artinya dia berwudu sebagaimana Bilal bin Rabah, kita baca sirahnya, ya, bahwa beliau paling suka berwudu, dan setiap habis wudu dia sholat sunnah wudu 2 rakaat. Abdullah bin Umar demikian, setiap sholat wudu meskipun sholatnya wudunya belum batal, gitu ya. Nah, ini mungkin bisa kita langgengkan, biasakan. Kemudian syadidul khauf minallah. Alhamdulillah, di antara motivasi kita dalam beribadah itu ada 2, ya kan? Ada khauf, ada roja. Harus hadir itu dalam diri kita. Khauf, takut dengan azab Allah, takut dengan neraka Allah. Kemudian roja berharap akan surga Allah. Salah satu medianya ikhwafillah tadabbur Al-Quran, tadabbur hadis. Ya, kita baca aja surah At-Takatsur misalnya. Kita ketemu itu. Wa'ad, ya, ancaman Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, la tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'ain. At-Takatsur ini bercerita tentang orang-orang yang bermegah-megahan dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan klannya, dengan sukunya.
hatta zurtumul maqabir. Itu kata para ahli tafsir. Dan sebab nuzulnya ayat ini begitu. Ketika itu orang-orang bermegah-megahan ya, sampai ajalnya menjemput. Begitulah dia. Kalla sawfa ta'lamun. Sungguh nanti kita akan melihatnya. Apa itu? Allah jelaskan di ayat berikutnya. La tarawunnal jahim, neraka jahim. Ikhwati rahimakumullah. Di ujung ayat disebutkan summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua kenikmatan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati rahimakumullah. Syadidul khauf min Allah. Abdullah bin Umar sangat takut dengan Allah. Takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya kalau bicara azab ini ya, tadabbur saja ayat Al-Qur'an itu insyaallah ya menyebabkan kita menundukkan hawa nafsu insyaallah. Tidak tahan gitu ya kalau bicara tentang azab. Tidak akan kuat gitu ya. Ayat-ayat tentang azab itu sebagaimana ayat tentang surga juga banyak, ayat tentang azab pun masyaallah. Inna syajarataz zaqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim zuq innaka antal azizul karim ya. Dalam neraka ada sebatang pohon namanya pohon zakum. Pohon zakum itu berbuah. Ya, itulah makanan ahli surga. Tapi masalahnya ketika dimakan dia mendidih dalam perut kita. Bahkan disebutkan kaghalyil hamim, seperti mendidihnya timah. Ketika timah itu dibakar, kita minum pula, Bapak Ibu, macam mana lah bentuk dalam perut kita. Begitulah terus diganti lagi, habis ganti lagi dengan bentuk yang baru, makan lagi, begitulah. Maka Allah sebutkan sindiran, zuq innaka antal azizul karim. Wahai mereka yang tauhid, mereka yang membangkang dalam dunianya, menjadikan Islam hanya sebagai nama, tapi tidak diamalkan secara kafah, secara totalitas keislamannya. Zuq, rasakan, innaka antal azizul karim. Ketika di dunia engkau selalu sombong, merasa orang paling mulia, sekarang rasakan siapa yang menolongmu. Subhanallah, innal muttaqina fi maqamin amin. Baru kemudian ayat berikutnya menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa yang mendapat situasi yang sangat-sangat sejahtera di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati rahimakumullah, Abdullah bin Umar dari semua ibadahnya dan muamalahnya mengingatkan kita untuk benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Yahrisu ala kulli amalin yudkhiluhul jannah. Dan di antara sifat mahmudah terpujinya beliau ini, beliau melakukan setiap amal itu yang orientasinya adalah surganya Allah. Mananya adalah dia tidak mau melakukan suatu amal kegiatan apapun, duniawi, covernya ataupun ukhrawi, kalau itu tidak berorientasi kepada surganya Allah. Dia nggak mau. Maka yahrisu, dia selalu menjaga itu. Artinya dia benar-benar menjaga hatinya, menjaga niatnya agar apapun duduknya, berdirinya, bahkan tidurnya, semua orientasinya untuk mendapatkan surganya Allah. Muhibban linnas. Beliau juga sosok yang sangat cinta sayang dengan orang-orang ramai. Dari profil singkat tadi diharapkan isi hadis dalam matan hadis yang ketiga ini bisa kita amalkan, yang pada intinya adalah kalau kita lihat Syekh Hisham Kamil, beliau menjelaskan dari rukun Islam yang disebutkan dalam hadis yang ketiga ini ada 3, 4 atau 5 hal penting yang bisa kita simpulkan. Ya. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah hajjil baiti wa shaumi ramadan. 5 rukun Islam ini pada intinya kata Syekh Hisham Kamil beliau sebutkan, yang pertama, kesimpulan dari hadis ini adalah al-islamu aqidatun wa amal. Islam itu isinya diantaranya adalah akidah dan amal. Ini kan jelas ya dalam surah Al-Asri, ya kan? Ketika setelah Allah menjelaskan tentang tentang waktu, ya kan? Wal 'asri innal insana lafi khusr. Seakan-akan di ayat berikutnya Allah yang sampaikan, wahai kalian, wahai penghuni bumi, kata Hasan Al-Basri, hari yang kita lalui selalu memanggil kita, ya bena Adam, inni yaumun jadid wa ala amalika syahid faghtanim minni inilah a'udu hatta yaumil qiyamah. Begitu dalam surah Al-Asri. Seakan-akan Allah ingin sampaikan kepada kita, wahai penghuni bumi, ya, ini adalah hari baru kalian. Kalau kalian tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka kalian akan termasuk orang yang merugi. Innal insana lafi khusr. Manusia telah merugi illal ladzina amanu. Ini bisa menjadi ukuran kita, ikhwafillah. Wah, orang yang tidak rugi pertama orang beriman. Kita semua alhamdulillah. Ternyata iman yang enggak cukup. Wa amilus shalihat. Lalu dibuktikan dengan amal saleh.
Tidak cukup juga, karena kadang-kadang amal soleh kita fluktuatif, naik turun. Saya naik turun dia. Nah, karena naik turun kita butuh kebersamaan, butuh berjamaah untuk saling mengingat. Wa tawasau bil haq. Sudah saling menasihati juga, kadang-kadang selalu ada ujian, selalu ada tantangan. Maka kita butuh kesabaran. Maka kita harus saling mengingatkan dalam kesabaran. Maka Islam itu akidah dipatenkan sebagaimana Nabi sebutkan kepada Abi Sa'id Al-Khudri, man radiyallahu rabbah wa bil islami dina, siapa yang ridha istiqomah dengan keimanannya, kemudian istiqomah dengan keislamannya, dibuktikan dengan amal solehnya, istiqomah dengan cinta melaksanakan sunnah rasulnya, wajabat lahul jannah, dia berhak mendapatkan surga Allah. Itu yang pertama. Yang pertama akidah. Islam itu isinya akidah dan amal. Akidah dibuktikan dengan amal. Yang kedua, as-salatu imaduddin. Sering kita dengar salat adalah tiang agama. Yang ketiga, kesimpulannya Islam dinun lahu arkan. 5 rukun Islam ini, kata Syekh Hisham Kamil, memahami hadis ini dengan sangat praktis dan sangat gampang kita pahami. 5 rukun Islam ini dikelompokkan menjadi 4 saja, kata beliau. Isi daripada rukun Islam itu. Yang pertama hubungannya dengan akidah. Hubungannya dengan akidah, hubungannya dengan i'tiqadiyah. Ya kan, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita kaji lagi Bapak Ibu tentang akidah, tentang syahadat ini sebenarnya ya seperti di pertama kali kita ikut tarbiyah misalnya, kenapa harus syahadat pertama kali dibahas? Karena syahadat itu punya rukun. Kalau rukunnya salah, di antara rukunnya adalah ada an-nafyu, ada al-isbat. Ada yang sifatnya menafikan, tidak, ada yang sifatnya menguatkan. Asyhadu an la ilaha, la itu nafi, maknanya tidak ada Tuhan. Kalau begitu saja syahadatnya kan nggak benar itu. Tidak ada Tuhan, berarti nggak ada Tuhan dong. Harus ada isbatnya. Illallah, itu isbat. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rukun Islam itu ada i'tiqadiyah, kemudian ada jasadiyah. Syahadatnya oke, harus ada jasadiyahnya. Apa dia? As-shalah was-shaum. Salat, puasa. Termasuk nanti dalamnya haji juga. Itu komponen kedua. Komponen ketiga ada namanya maliyah. Jadi Islam i'tiqadiyahnya, keyakinannya oke, kemudian amaliyahnya juga, jasadiyahnya oke, harus kemudian ditopang dengan maliyah, harta, zakat, ya kan, membayar zakat yang wajib sampai kepada sedekah halal yang sunnah. Baru gabungan kedua-duanya, kalau ada i'tiqadiyah, ya itu penting, kemudian jasadiyahnya, ya sholat, puasa, kemudian yang ketiga maliyahnya, harus ada yang menggabungkan keduanya, jasadiyah dan maliyah. Itulah haji. Nah, haji itu gabungan antara materi dan jasadiyah. Yang pergi haji kan duit juga, ya kan, harta juga, semuanya dihadapkan ke hadapan Allah, karena memang kelak kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, yang terakhir dari hadis yang ketiga ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam bersyahadat haruslah tertib seperti yang tadi kita sampaikan, harus tertib. Asyhadu an la ilaha illallah, satu, baru kemudian wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kenapa syahadat menjadi penting, ikhwah? Karena hati-hati kalau yang punya TV yang channelnya lebih ini, itu ketemu dengan TV Syiah, ya, ketemu dengan azan Syiah yang tidak sama syahadatnya dengan ini, ya kan? Nah, bahaya nanti kan. Maka kita perlu sebagai murojaah. Ikhwah billah, itulah 4 daripada kesimpulan daripada intisari daripada hadis yang ketiga ini. Yang pertama tadi adalah Islam itu akidah dan amal, ya. Ini akidah kita kuatkan, baru kemudian buktikan dengan amal. Iman, at-tasdiqu bil qalbi, ya, ikrar bil lisan, amal bil arkan. Ya itu kan, di hati kita tanamkan, kita ikrarkan dengan syahadat kita, kemudian kita buktikan dengan amal. Yang kedua tadi salat adalah tiang agama. Alhamdulillah, ini tentu tidak perlu lagi kita ini bahas ya, karena memang sudah salat di awal waktu berjamaah, dan kalau perlu lagi Bapak Ibu kita tambah lagi dengan memahami apa yang kita baca di dalam salat. Karena itu ternyata ziyadatul khusyuk fi shalat, menambah kekhusyuan dalam salat. Ketiga tadi Islam ada 4 sisi, ada i'tiqadiyah, ada jasadiyah, ada maliyah, ada jasadiyah dan maliyah. Terakhir tadi syahadat harus tertib. Demikian ikhwan fillah yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda pribadi khususnya. Senang ikut kegiatan seperti ini, mengingatkan diri Anda pribadi tentang kehidupan ini. Dan dari profilnya Abdullah bin Umar, ikhwatillah, bisa kita ambil banyak pelajaran tadi ya, sifat-sifat beliau, ibadah beliau, muamalah beliau, ya kan, ritual pribadi beliau, sosial beliau, radhiyallahu anhu, setidaknya menjadi bekal kita dalam
jalan dakwah ini. Demikian yang ana bisa sampaikan. Alhamdulillah, yang baik itu datang dari Allah. Mungkin sebelum ditutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS TV, bersama, melayani, rakyat.